Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat bernama Diagnos Acne atau Diak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Aditama dengan NIM 1901809. Nama saya Putra Rizka Yasira dengan NIM 1918010. Dan saya Melotera Pipa dengan NIM 1918048. Baiklah, di sini dalam presentasi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada latar belakang berisi alasan pembuatan aplikasi. Lalu pembahasan kedua yaitu metode yang digunakan, berisi metode penalaran dalam sistem pakar yang dipakai dalam aplikasi. Lalu yang ketiga ada desain alur sistem, berisi bagan yang menunjukkan alur kerja. Yang terakhir ada prototype, berisikan tentang gambaran tampilan aplikasi. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pembuatan aplikasi Diak yaitu permasalahan kulit wajah sangat banyak dihadapi oleh para remaja yang membuat mereka tidak percaya diri dengan penampilan mereka sendiri. Selain membuat tidak percaya diri, jerawat juga menandakan bahwa kulit tidak bersih dari kotoran, bakteri, ataupun virus. Maka dari itu, perlu inovasi terkait identifikasi penyebab dan gejala jerawat, yaitu dengan web. Web merupakan sebuah sistem yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, dan suara yang tersimpan dalam sebuah server web. Lalu pembahasan yang kedua ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini, sistem pakar akan menganalisis dan memberi keputusan dengan metode forward chaining. Metode forward chaining teknik penalaran dalam sistem pakar yang proses penalarannya diawali dengan mencari fakta. Fakta yang telah ditemukan selanjutnya digunakan untuk menguji nilai kebenaran dari suatu hipotesa. Keputusan atau penalaran yang dihasilkan dalam metode ini adalah penalaran yang bersifat logis yang disebabkan oleh faktor pengecekan modus ponen dengan argumen serta inversi yang ada pada data. Oke, selanjutnya ada desain alur sistem. Untuk desain alur sistem kami di sini dimulai dari start, kemudian ada pengisian nama, umur, dan email. Selanjutnya akan ada pertanyaan tentang jenis kelamin. Kemudian, jika jenis kelaminnya perempuan, maka pertanyaan yang akan diajukan adalah pertanyaan tentang gejala-gejala seputar akne sesuai dengan perempuan. Setiap pertanyaan akan memiliki 3 buah jawaban. Setiap jawaban akan memiliki nilainya masing-masing. Jika dari semua pertanyaan itu nilainya kurang dari sama dengan 10 atau lebih dari 7, maka diagnosanya akan masuk ke diagnosa yang pertama. Namun jika tidak, maka akan masuk ke decision yang kedua, yaitu jika poinnya kurang dari sama dengan 7 atau lebih dari 4, maka akan masuk ke diagnosa kedua. Namun, jika nilainya kurang dari itu, yaitu nilainya kurang dari sama dengan 4 atau sama dengan 0, maka akan masuk ke diagnosa ketiga. Selanjutnya, jika diagnosanya kurang dari itu, akan masuk ke diagnosa terakhir atau diagnosa keempat. Begitu juga sebaliknya untuk laki-laki. Dengan pertanyaan yang sesuai dengan laki-laki dengan jumlahnya yang masih belum diketahui, jika poinnya kurang dari sama dengan 10 atau lebih dari 7, maka akan masuk ke diagnosa pertama. Jika kurang dari sama dengan 7 atau lebih dari 4, akan masuk ke diagnosa kedua. Jika kurang dari sama dengan 4 atau lebih dari 0, akan masuk ke diagnosa ketiga. Kemudian jika kurang dari 0, akan masuk ke diagnosa keempat atau yang terakhir. Oke, selanjutnya, ini adalah entitas yang kami miliki, yaitu ada entitas pasien, entitas gejala, dan entitas diagnosa. Untuk entitas pasien sendiri akan memiliki primary key ID_pasien,
dengan tipe data integer, kemudian ada nama underscore pasien dengan tipe data char, kemudian ada umur dengan tipe data integer, kemudian juga ada email dengan tipe data string, dan yang terakhir ada jenis underscore kelamin dengan tipe data char. Selanjutnya ada entitas gejala dengan primary key kode underscore gejala dengan tipe variabel integer. Selanjutnya ada nama underscore gejala dengan tipe data char. Kemudian ada nilai underscore gejala dengan tipe integer. Kemudian yang terakhir ada diagnosa dengan primary key kode underscore diagnosa dengan tipe data integer, ID underscore pasien dengan tipe data integer. Selanjutnya juga yang terakhir adalah hasil underscore diagnosa dengan tipe data string. Kemudian selanjutnya yaitu ada desain dari prototipe aplikasi ini sendiri, yaitu aplikasi DIEK. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi ini, user harus mengisi data diri terkait, yaitu dengan mengisi nama, umur, dan email, lalu bisa mengklik langsung di icon mulai untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian sesuai dengan desain algoritma sistem yang telah disebutkan di awal, yaitu adanya pertanyaan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Nah, jika sudah mengklik icon perempuan, maka nanti masuk ke dalam pertanyaan perempuan untuk gejala-gejala jerawatnya. Dan jika mengklik juga di icon laki-laki, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul terkait gejala-gejala jerawat dan kondisi yang akan dialami user serta diagnosanya nanti akan langsung masuk sesuai jenis kelaminnya. Contohnya seperti ini. Jika dia masuk ke jenis kelamin laki-laki, maka ada gejala sesuai penyakitnya dan cara mengobatinya. Kemudian jika dia perempuan, maka juga ada gejala penyakitnya dan cara mengobatinya. Baiklah, demikian presentasi kami tentang aplikasi DIEK. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.